Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa-siswi SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto yang Ibu banggakan. Selamat bertemu kembali pada kelas PPKN. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia dalam berbagai kurun waktu. Good morning and spirit morning to all my lovely students. How are you today? I hope you are the best condition. Please don't ever forget continue to create critical situation in your life. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala always be with us in everything, and inshallah all be easy. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara garis besar mengenai sistem pemerintahan Indonesia dalam berbagai kurun waktu, yakni pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 kita menggunakan UUD RES, kemudian 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 59 kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 50, kemudian 5 Juli 59 sampai 22 Februari 1966 kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45. 22 Februari 1966 sampai dengan 21 Mei 98 kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45, kemudian 21 Mei 1998 sampai sekarang kita menggunakan Undang Dasar 1945 amandemen. Periodisasi pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945, bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, sedangkan sistem pemerintahnya adalah presidensial dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, bentuk negara kita adalah serikat, bentuk pemerintahnya adalah republik, sistem pemerintahannya adalah parlemen semu atau kuasi parlemen, dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar RIS. Parlemen semu atau kuasi parlemen adalah sistem parlementer. Kabinet semu ini merupakan sistem di mana parlemen atau legislatif mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Nama ini adalah eksekutif. Walaupun parlemen kedudukannya hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, sedangkan sistem pemerintahnya adalah parlementer. Sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 19 dan Dasar sementara 1950, negara Indonesia adalah berbentuk kesatuan. Artinya di dalam negara Indonesia tidak ada negara bagian dan hanya mengenal satu pemerintah, yakni pemerintah pusat. Kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, negara RI adalah negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi. Dalam pasal itu pula ditegaskan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1950 adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen
Presiden tidak dapat diganggu gugat, artinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian periode 5 Juli 1959 sampai dengan 22 Februari 1966, bentuk negara adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahnya adalah presidensial, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45, demokrasinya adalah demokrasi terpimpin. Isi Dekret Presiden 5 Juli 59. Dekret Presiden 5 Juli 59 ini memuat ketentuan pokok. Yang pertama adalah menetapkan pembubaran konstituante, kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia, dan pembentukan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 50, kemudian pembentukan MPRS dan DBAS dalam kurun waktu yang ditentukan. Pada periode ini ada beberapa penyelewengan yang terjadi. Yang pertama adalah menafsirkan Pancasila secara terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan yang bulat dan utuh. Kemudian pengangkatan presiden seumur hidup. Kemudian presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian konsep Pancasila menjadi konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, ini mengenai makna demokrasi terpimpin, ini maksudnya bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada tangan presiden. Bentuk penyelewengan selanjutnya adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif cenderung memihak komunis. Kemudian manipul usdek yang dibuat presiden menjadi GBHN. Usdek ini adalah Undang-Undang Dasar Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Sedangkan GBHN harusnya itu dibuat oleh MPR. Periode 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah Super Semar dan kebangkitan Bapak Soeharto, kelahiran Surat Perintah 11 Maret 1966, pemberangusan Partai Komunis Indonesia, kemudian pembentukan Kabinet Ampera, kemudian rencana pembangunan 5 tahun, swasembada beras, pemerataan kesejahteraan penduduk, kemudian pemberantasan Partai Komunis Indonesia dan organisasi terlarang lainnya. Selanjutnya pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan beliau kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Kekuasaan Presiden Soeharto berakhir 21 Mei 1998 melalui gerakan reformasi yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Indonesia. Dengan lengsernya Presiden Soeharto, mulailah babak baru, yaitu era reformasi. Demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.